Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita, kajian 2 pekanan kita yang dalam kesempatan kali ini kita akan bahas tema tentang neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian melakukan amal saleh dan menjauhi kejelekan, maka Allah akan balas dengan surga. Allah akan berikan padanya nikmat yang abadi dan penduduk surga itu kekal di dalam surga, tidak pernah merasakan kematian di dalam surga selamanya. Sedangkan orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan keburukan, meninggalkan amal-amal yang saleh, tidaklah diragukan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan hukuman karena perbuatan buruk yang telah dia lakukan. Allah akan masukkannya ke dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari neraka. Dan neraka itu dalam Al-Qur'an memiliki sejumlah nama. Di sebagian ayat Al-Qur'an disebut dengan as-sa'ir, artinya yang menyala. Laza, demikian juga artinya menyala, bara api yang menyala. Kemudian hawiyah, demikian juga sakar, sakar artinya yang menyakitkan. Dan masing-masing dari nama dan sebutan untuk neraka ini menunjukkan kerasnya siksaan dan ngerinya hukuman. Dan menunjukkan di antara bentuk balasan yang Allah siapkan di neraka untuk orang-orang yang durhaka kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah mendeskripsikan Al-Qur'an, mendeskripsikan neraka dengan deskripsi yang detail. Yang jika deskripsi ini dipahami dan dimasukkan ke dalam hati bisa menyebabkan berubahnya rambut kepala dan menyebabkan berdegup kencangnya jantung. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan neraka dengan demikian detail dengan harapan agar orang-orang yang sesat itu menjadi kapok dan jera, tetap berada dalam kesesatan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahasanya bahan bakar api neraka itu manusia sekaligus batu. Manusia dan bebatuan. Yaitu batu-batu berhala-berhala yang dijadikan oleh sesembahan oleh sebagian manusia. Dan ini di antara keunikan akhirat dan keunikan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka di neraka manusia itu menjadi bahan bakar api neraka sekaligus yang dibakar. Kalau di dunia itu kayu bakar dengan daging yang dibakar, daging sate yang dibakar berbeda. Maka yang dibakar berbeda dengan bahan bakarnya. Namun di antara keunikan neraka, di antara keunikan akhirat yang tidak bisa dianalogkan dan disamakan dengan dunia, di neraka manusia itu jadi bahan bakar api neraka sekaligus yang dibakar oleh neraka, yang dibakar dengan neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai para suami, wahai para ayah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan anak kalian serta istri kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Waquduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakunya adalah manusia dan bebatuan. Di neraka itu malaikat penjaganya adalah malaikat yang keras dan kasar. Ya Allah siapkan malaikat penjaga neraka yang cocok untuk jadi penjaga neraka, yaitu makhluk-makhluk, yaitu malaikat-malaikat yang memang karakternya keras dan kasar. Dan di antara keunikan neraka adalah neraka itu
tidaklah merasa cukup dengan manusia-manusia yang sudah dimasukkan dan dilemparkan ke dalamnya. Karena demikian besarnya neraka dan demikian luasnya neraka. Bahkan setiap kali dikirimi penghuni baru, neraka minta tambah. Hatta la yabqa fiha makanun khalid. Demikian dia selalu minta tambah supaya tidaklah tersisa di neraka satupun tempat yang kosong. Semuanya penuh ada penghuninya. Sebagaimana yang Allah ceritakan, yauma naqulu li jahannam halim talati. Dan pada hari kami berkata kepada neraka, wahai neraka, apakah engkau sudah penuh? Wa taqul, dan neraka bisa berbicara dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, hal min mazid? Ya Allah, mana tambahannya? Minta tambah. Nah, kemudian penghuni neraka mereka melakukan aktivitas makan, minum dan berpakaian. Namun apa yang dimakan, apa yang diminum dan apa yang dipakai Allah ceritakan di Al-Quran, adzalika khairun nuzula am sajratuz zakum. Apakah itu adalah suguhan yang terbaik ataukah yang lebih baik adalah pohon zakum? Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Innaha syajaratun takhruju min aslil jahim. Maka makanan penghuni neraka itu buah dari satu pohon namanya pohon zakum. Pohon zakum ini akarnya di dasarnya neraka. Dia menjulang sampai ke 7 lapis neraka. Qal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Dan buahnya itu, tampilannya itu jelek. Jangan Allah katakan seakan-akan adalah kepala setan. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhan butun. Penghuni neraka akan menikmati buah zakum dan akan memenuhi perutnya dengan buah zakum. Tsumma inna lahum 'alaiha la'syauban min hamim. Kemudian untuk penghuni neraka ada minumannya berupa air yang mendidih. Maka Allah ceritakan di ayat ini bahasanya makanan penghuni neraka adalah buah zakum. Dan buah zakum adalah pohon yang merupakan jenis pohon yang paling jelek. Buahnya itu rasanya pahit dan baunya menjijikkan. Sedangkan minumannya tadi telah disebutkan, minumannya adalah minuman yang air yang mendidih. Di ayat yang lain di surat Al-Kahfi Allah katakan wa iyastaghitsu, jika mereka penghuni neraka minta minum, yughatsu bima'in, maka mereka diberi minum berupa air yang tadi air mendidih. Sedangkan tampilannya apakah tampilan yang menyegarkan? Tidak. Allah katakan kal muhli. Ya, warnanya itu seperti endapan minyak. Ketika minyak goreng telah dipakai untuk berkali-kali goreng kemudian ditaruh di satu wadah, maka nanti akan ada endapannya yang keruh. Nah, seperti itu tampilannya. Bukan satu hal yang menarik. Yang jika minuman ini didekatkan ke wajah, yaswil wujuh. Cukup uapnya itu bikin gosong wajah. Uapnya bayangkan. Belum airnya. Baru uapnya saja sudah Allah katakan yaswil wujuh. Bikin gosong wajah. Bisa syarabu. Itulah sejelek-jelek minuman. Wasa'at murtafaq. Di sini dijelaskan bahasanya minuman yang disebutkan dan dimaksudkan di sini adalah tembaga cair yang dicairkan oleh api. Yang ini jika diminum akan memotong-motong dan merontokkan usus. Dan cukup uap panasnya itu bikin gosong wajah. Demikian makanan dan minuman penduduk neraka. Iya dan billahi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi kita dari neraka. Sedangkan pakaian penghuni neraka Allah katakan, "Falladzina kafaru quti'at lahum thiyabun min nar." Orang-orang yang kafir dipotongkan untuk mereka pakaian dari api neraka.
Di samping itu yusabbu min fawqi ru'usimul hamim, dituangkan di atas kepalanya air yang mendidih. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Yang ini menghancurkan semua isi perut mereka, demikian juga menghancurkan kulit. Walahum maqami'u min hadid. Di samping itu ada siksaan berupa gada-gada atau palu-palu besar yang terbuat dari besi. Demikianlah penghuni neraka, demikianlah kehidupannya. Berada dalam siksaan dan kesengsaraan. Bu'sun wa iqabun. Isinya adalah kesengsaraan dan hukuman. Mereka tidak merasakan kematian sehingga bebas beristirahat dan rehat serta nyaman. Tidak pula mendapatkan kehidupan yang enak sehingga bisa menikmati kehidupan. Bagaimana firman Allah Ta'ala, wa yatajannabul ashqa alladhi yaslan narul kubra. Orang yang sengsara, mereka akan masuk neraka yang api yang besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Dan di neraka, di api yang besar itu, mereka tidak merasakan kematian dan tidak pula merasakan kehidupan yang sewajarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara." Orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama nadidat juluduhum. Setiap kali kulit penghuni neraka itu matang, badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti dengan kulit yang lain. Kenapa disebut kulit? Karena ori dan sebagainya itu letaknya di kulit. Kalau setelah lewat kulit malah tidak ada rasa perihnya. Sehingga Allah katakan ketika matanglah kulit mereka karena dibakar dengan neraka, Allah ganti dengan kulit yang lain. Yadzuqul adab. Supaya mereka betul-betul merasakan dan menikmati siksaan. Innallaha kana azizan hakimah. Ini Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa. Namun dengan keperkasaannya Allah menghukum siapa yang Allah kehendaki. Namun bukan berarti Allah sewenang-wenang hakimah, namun dia zat yang maha bijaksana. Dia Allah tidak akan menimpakan adab kecuali kepada orang yang berhak dan layak untuk mendapatkan adab. Sebagai pembanding, seandainya Anda perhatikan diri Anda ketika di rumah, apakah Anda mampu menyentuh api atau dekat-dekat sekali dengan api? Dekat-dekat saja tidak mampu. Panas. Seandainya badan kita dekatkan dengan api, niscaya akan tangan terbakar. Karena kita tidak ingin tangan terbakar, maka kita menjauh dari api dan tidak mendekat. Dan perlu diketahui bahasanya api di rumah kita yang kita takuti dan kita waspadai itu kecil sekali dibandingkan api neraka yang telah Allah siapkan. Bayangkan seandainya Anda melihat ada kebakaran, kemudian di sebagian titik api menyala, dan kita lihat api itu punya lidah yang bergoyang-goyang, yang gerak-gerak. Nah, nyala api dalam biasa kita sebut. Maka apa respon Anda dengan hal ini? Tentu takut. Apa yang akan Anda lakukan? Tidaklah dilakukan. Kita akan menjauh dari api yang demikian besar. Maka ingatlah bahasanya api neraka, apinya itu lebih besar dari api yang ada di rumah Anda. Api yang membuat Anda jaga jarak darinya. Jika Anda telah bisa membayangkan hal ini dan menyadari hal ini, ketahuilah bahasanya sebesar dan sehebat api, sehebat-hebat dan sebesar-besar api yang dijumpai di dunia, itu hanyalah satu hal yang sangat kecil dibandingkan dengan api neraka. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, narukum hadihi, api ini allati tuqiduna, yang kalian gunakan untuk membuat perapian,
itu juz'un min sab'ina juz'an min hari jahannam. Itu baru satu bagian dari 70 bagian dari panasnya neraka. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Wallahi in kanat lakafiyatan." Wahai Rasul, seandainya api neraka itu cuma sama dengan api dunia, sudah cukup untuk menyiksa. Tidak sampai harus jadi bara, tidak harus api yang berkobar-kobar, cukup dengan arang yang membara saja, itu sudah jadi siksa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar hal tersebut, bahasanya itu sudah cukup untuk jadi siksa. Nabi katakan, fa innaha, sesungguhnya api neraka itu 69 kali lebih unggul daya panasnya dibandingkan api dunia. Dan masing-masing bagian itu semisal api dunia. Nah, kemudian tentu penghuni neraka itu bertingkat-tingkat level siksaannya di neraka. Ada yang mendapatkan siksaan yang sangat keras dan ada yang kurang dari hal itu. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengkabarkan tentang penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Bagaimanakah azabnya dan bagaimanakah sikapnya dan bagaimanakah perasaannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ahwanun nasi adaban. Orang yang paling ringan siksaannya adalah orang yang diberi 2 sandal dari api neraka. Yang ini menyebabkan mendidihnya otaknya. Sebagaimana tungku atau periuk itu mendidih dengan air yang ada di dalamnya. Dan bagaimanakah perasaan orang ini? Ma yara anna ahadan asyadda minhu adaba. Dia beranggapan bahwa tidak ada orang yang lebih berat siksaannya dibandingkan dirinya. Wa innahu la ahwanuhum adaba. Padahal dia adalah orang yang paling ringan siksaannya. Sedangkan orang-orang yang beriman, yang saleh, yang taat, yang kemudian merespon positif perintah-perintah Allah dan berhenti dari larangan-larangan Allah, maka sedikit pun mereka tidaklah tersentuh siksaan di atas. Akan tetapi ada orang yang campur-campur amalnya. Ada sebagian dan dia seorang muslim. Di satu sisi dia sholat dan puasa, akan tapi terjebus dalam sebagian maksiat. Ya, menyelisih sebagian larangan, meninggalkan sebagian perintah. Famada yakuna haluhu, maka bagaimana keadaannya? Apakah di surga ataukah di neraka? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang amalnya bercampur antara kebaikan dan kejelekan. Wanadul mawazin al-qista liyaumil qiyamah. Kami pasang timbangan yang adil pada hari kiamat. La tudlamu nafsun syai'ah. Tidak ada satupun jiwa yang dizalimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Meskipun ada kebaikan atau kejelekan yang seberat biji sawi, niscaya kami akan hadirkan. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami Allah yang menghisab. Maka yang menghisab seluruh manusia itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lainnya. Maka Allah adalah hakim yang bijaksana, hakim yang adil. Bahwa maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisab orang yang seperti itu keadaannya. Allah akan hisab dan Allah akan perhitungkan amalnya. Allah akan timbang antara amal kebaikannya dan maksiatnya yang dia belum bertobat darinya. Kalau maksiat yang dia sudah bertobat darinya tidak masuk dalam timbangan. Maka jika ternyata amal kebajikannya itu lebih berat, maka akan langsung masuk surga. Tanpa mampir ke neraka. Karena dianggap kejelekannya itu tidak ada. Namun sebaliknya, orang yang ternyata hasil penimbangan amal, jeleknya itu lebih berat dan dia punya kebaikan, maka dia akan masuk neraka sementara waktu, akan disiksa dalam neraka sesuai dengan kadar maksiatnya yang telah dilakukan. Dan setelah Allah berikan kepadanya balasan yang setimpal,
sesuai dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, kondisi akhir dari orang tersebut adalah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang wajib untuk diingat dan wajib untuk kita yakini, neraka itu abadi, tidak fana dan tidak berakhir. Demikian juga penghuni neraka itu tidak akan merasakan kematian dan tidak akan kemudian mengalami kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Hud ayat yang ke-106, fa ammal ladzina saqu fa fin nari lahum fiha zafiru wa sahir. Maka orang-orang yang sengsara itulah orang-orang yang berada dalam neraka. Ya, di dalam neraka tersebut mereka menjumpai zafiru wa sahir. Maka ada nafas yang melolong-lolong, ada lolongan suara yang mengeras, suara yang keras dan nafas yang bunyi. Karena demikian keras penderitaan yang mereka rasakan. Ya, kemudian rahasia kenapa penghuni neraka itu abadi di neraka. Padahal amal jeleknya, maksiatnya, kafirnya cuma 60-70 tahun. Kenapa di neraka selamanya? Jawabannya adalah karena Allah tahu niatnya, Allah tahu isi hatinya, bahwasanya keinginannya, niatnya adalah maksiat selamanya, kafir selamanya, jadi orang durhaka selamanya. Di sini dijelaskan kenapa mereka di neraka selamanya, karena mereka ngotot dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Maka Allah membalas mereka sebagaimana sebagaimana apa yang mereka inginkan dan mereka pilih. Seandainya mereka diberi kesempatan hidup ratusan tahun, tentu mereka akan tetap bertahan dengan kekafiran dan kemaksiatannya dan keras kepalanya. Nah, karena itu maka meskipun umurnya hanya 60 atau 70 tahun, siksaannya selamanya. Bahkan setelah mereka diadab di neraka dan mereka melihat neraka itu satu hal yang nyata tanpa ragu. Seandainya mereka kembali di dunia, tentu mereka akan kembali kafir. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-An'am, Allah katakan, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia sebagaimana permintaannya, la'adu limanuhu anhu, niscaya mereka akan kembali melakukan hal yang terlarang, yaitu kekafiran dan kemusyrikan. Maka ucapan mereka, jika kami kembali di dunia, maka kami akan jadi orang yang baik, kami akan jadi orang yang saleh. Itu adalah satu hal yang dusta. Wa innahum lakadzibun, sungguh mereka bohong dengan pernyataannya. Kalau mereka akan jadi orang yang insaf, akan jadi orang yang saleh, orang yang baik, jika kembali ke dunia setelah mereka berjumpa akhirat dan berada dan merasakan siksaan di neraka. Nah, itulah rahasia kenapa hukuman untuk mereka adalah siksaan selamanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian ya kita bahas kesempatan kali ini sebagai materi pengantar. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan sebagaimana kebiasaan kita, sesi tanya jawab tidak harus sebagaimana materi pengantarnya. Tanya jawabnya bebas. Hal-hal yang bermanfaat yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan. Demikian. Namun sebelumnya saya minta kepada Kang moderator, nanti kalau membacakan pertanyaan, kalau itu ada ucapan salamnya dan sebagainya, ada jeda sedikit karena akan saya jawab salamnya atau akan saya respon doanya dan sebagainya. Ya. Itu. Baik, Ustaz. Sekian, wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Monggo Kang. Ustaz. Jazakallah. Ini ada pertanyaan yang sisa pertanyaan pertemuan sebelumnya, Ustaz. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada pertanyaannya. Saya adalah mahasiswa di salah satu universitas yang masyhur di Bekasi.
Qadarullah ada salah satu pengajar di kelas Ana yang ia mengajar teori sastra, namun saat ia mengajar, ia seringkali menyindir hukum-hukum Islam seperti poligami yang dinilainya tidak adil. Kemudian menyindir tentang celana cingkrang, budaya Arab yang tidak sesuai dengan Indonesia, dan lain-lain. Yang ia juga sering menjelek-jelekan Islam. Saya sering sekali geram dengan apa yang ia katakan, akan tetapi akhirnya Ana hanya diam dan untuk memilih untuk tidak mendengarkan saat ia mengajar. Pertanyaannya, apakah Ana berdosa Ustaz, di mana ada orang yang menghina agama Ana tapi menghina agama Ana atau agama Islam, tapi Ana malah diam saja. Lalu bagaimanakah sikap yang tepat untuk menghadapi orang seperti ini? Demikian Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka melihat kondisi dan melihat gimana kondisi perkuliahan dan kondisi orangnya. Jika dia adalah orang yang open, terbuka, kelas ini kelas terbuka, silakan kritik, silakan diskusi, tidak harus sejalan dengan pendapat saya. Saya demokratis misalnya, dosen mengatakan demikian. Maka berikan tanggapan balik dengan catatan jaga kalem, jaga adab, ya, jangan emosional, dan berikan pertanyaan yang pertanyaan itu menyebabkan dia terjepit, dia nyindir budaya Arab, ya, dan sebagainya, ya, maka boleh jadi karena dia apa? Oh, kita ya harus budaya Indonesia. Maka kemudian kemudian misalnya dia pakai pakaian dan sebagainya yang ala kebaratan, ya coba ditanya, kalau pakaian begini-begini yang kebaratan gimana Pak? Kan juga tidak Indonesia, berarti ya harusnya kita tinggalkan juga ya. Dan yang lainnya, namun dengan tetap jaga kalem, jaga adab, jaga etika, jaga emosi. Kemudian, namun jika ya, dia adalah dosen yang tipikal otoriter, ya, anti kritik, dan sudah terkenal dari kakak-kakak kelas, siapa yang mendebatnya itu nanti akan ditandai, kemudian dikasih nilai jelek. Ya, maka wallahu taala a'lam, ini tergolong kita tidak mampu, ya, dan bagaimana seperti siapa yang tidak mampu mengingkari dengan lisan, maka adalah dia mengingkari dengan hati. Ya, dan cukup kemudian ambil target minimal kehadiran. Jika setiap kali perkuliahan demikian, 70% kehadiran, ya ambil itu saja. Jika setiap kali perkuliahan dia melakukan hal tersebut berulang kali. Nah, Ustaz, syukur jazakallah khairan kepada Ustaz Aris Munandar yang telah memberikan arahan sekaligus juga sebagai tameng untuk menghadapi orang-orang yang belum paham tentang Islam. Ini mudah-mudahan kepada Andri Azdi Putra, mudah-mudahan Allah SWT meneguhkan keistiqomahan serta memberikan kekuatan lisan untuk menghadapi orang-orang yang seperti demikian. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Ukhti Yuniarti dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selama hidup suka menunda-nunda sholat dan tidak membayar puasa dengan sengaja bisa masuk neraka. Apa tidak mengapa penghuni neraka kebanyakan kaum perempuan? Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya kejadian yang saya lihat di medsos seperti itu? Berarti ada, tolong diulangi Pak, kayaknya ada dua bagian pertanyaan. Yang pertama. Betul, jadi mengapa di neraka itu kebanyakan. Yang awal sebelum itu ada kalimatnya, tolong dibacakan. Oh iya, baik, ini titik komanya tidak beratur aja. Oh iya. Baik, jadi yang pertama, selama hidup suka menunda-nunda sholat dan tidak membayar puasa, maksudnya membayar qada ya, dengan sengaja.
menunda Ya. sholat, maka jika yang dimaksudkan adalah mengerjakan sholat setelah waktunya berakhir, sholat duhur setelah waktu asar tiba dan seterusnya, sholat subuh setelah jam 7 pagi atau jam 8 pagi, dan itu jadi kebiasaannya, maka itulah yang Allah katakan, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Kata para ahli tafsir, yang dimaksud dengan orang yang sholat namun celaka adalah orang yang secara lahiriah mengerjakan sholat, namun sholat tersebut dikerjakan setelah waktunya berakhir. Maka ini suatu hal yang nilainya dosa besar jika yang dimaksudkan demikian. Namun jika yang dimaksud menunda-nunda sholat, artinya duhur jam 12, baru sholat duhur jam 1, maka tidak mengapa, sholatnya tetap sah dan dia dinilai sebagai orang yang mengerjakan sholat. Kemudian tidak membayar hutang puasa, ya maka ini tentu sebuah pelanggaran. Hutang puasa Ramadan itu wajib dibayar sebelum Ramadan berikutnya tiba. Nah, kemudian kalimat selanjutnya. Kemudian, mengapa di neraka itu penghuninya kebanyakan perempuan? Kira-kira apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Ya, penyebabnya telah Nabi sampaikan karena umumnya wanita kecuali orang-orang yang wanita-wanita yang istimewa punya 3 penyakit parah. Dan 3-tiganya adalah penyakit lisan. Yang pertama adalah hobi mengeluh. Yaitu mengeluh itu dengan lisan. Mengeluh keadaan rumah, mengeluhkan keadaan suami, mengeluhkan keadaan anak-anak, mengeluhkan maka isi hidup keluhan. Gitu. Oleh karena itu medsos perempuan itu didominasi keluhan hidup. Kalau enggak foto makanan. Nah, kemudian yang kedua kata Nabi, ya, karena hobi mencela dan mencaci. Ya, ngomel-ngomel dan saat ngomel itu keluar cacian-cacian. Apa-apa dicaci. Tetangganya dicaci, keluarganya dicaci, suaminya dicaci, dan anak-anaknya pun juga dicaci. Kalau sudah kemudian emosi, ya, demikian tanpa kendali. Ya, misalnya ketika kondisi haid atau kondisi sakit, ya, maka mudah mencaci, mudah mencela. Kemudian yang ketiga kata Nabi, karena seringkali tidak berterima kasih dengan kebaikan suami. Suami telah berupaya untuk jadi suami yang baik, ya, tetap saja dikomentari, tidak pernah, ya, engkau bukanlah suami yang baik, ya, engkau tidak pernah berbuat baik kepadaku dan kalimat-kalimat semacam itu. Maka terapinya, maka solusinya adalah kata kuncinya adalah kendalikan lidah. Itu kata kunci selamatnya wanita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau lidahnya itu mulutnya digembok baik-baik dan tidak dibuka kecuali memang perkataan yang sudah dipikir masak-masak ditimbang dalam-dalam, nah, insya Allah itu jalan selamatnya. Nah, Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Ukhti Nida Anissa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mendapat artikel tentang bahwa neraka ada di lapisan bumi yang ke-7, yaitu di inti bumi. Apakah itu benar Ustaz adanya? Ya, neraka itu letaknya di asfalas safilin, bagian dari jagat raya yang paling rendah. Detailnya, tempatnya di mana, wallahu ta'ala a'lam. Nah. Berikutnya pertanyaan dari jemaah dari Malaysia ini Ustaz. Dari Rozana Umurukaya. Bismillahirrahmanirrahim. Benarkah kisah populer terkait kelahiran Nabi SAW bahwa pada saat Nabi SAW lahir, maka api kaum Majusi yang selama ini tidak pernah padam menjadi padam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz pertanyaannya. Ya, api Majusi padam, terus piala-piala istana Romawi itu pada berjatuhan dan sebagainya. Satu riwayat yang cukup populer, namun seingat saya riwayat ini riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah tentang berkenaan dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan dari titipan pertanyaan dari YouTube ini.
kemudian oleh panitia di copy dari YouTube, Ustaz. Dari YouTube Pekerja Mengaji, kemudian oleh panitia di copy. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang Islam yang mati bunuh diri, apakah dia akan kekal di neraka ataukah dia akan berpeluang masuk surga? Demikian Ustadz pertanyaannya. Bunuh diri dosa besar yang tidak membatalkan iman. Oleh karena itu, kaidah Ahlu Sunnah dalam masalah ini, seandainya Allah tidak memaafkannya, maka dia akan di neraka sementara waktu. Ya, sedangkan yang Nabi katakan di hadis tentang hukuman tentang pelaku bunuh diri, di mana dia akan khalidan fiha mukhaladan fiha abada, ada kata-kata abada di situ. Maka wallahu ta'ala a'lam, abada di sini kita takwil, kita belokkan maknanya menimbang kaidah Ahlu Sunnah dalam masalah ini, sehingga makna abada itu bukan selamanya, namun artinya berada di waktu yang lama di neraka. Berada di waktu yang sangat lama di neraka. Nah kemudian Ustaz, dosa apa yang membuat seseorang menjadi orang terakhir yang keluar dari azab neraka? Nauzubillah min dzalik. Ya, ketika isi hidupnya seluruhnya adalah keburukan. Segala kesempatan yang ada dia pakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia melakukan maksiat itu tanpa rasa malu, tanpa ada perasaan dihantui perasaan takut, perasaan bersalah, itu tinggal kecil di hatinya. Ditambah dia lalai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjutnya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ukhti Khonsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana biasanya mengedit video ceramah atau selainnya dan membutuhkan waktu yang panjang. Apakah itu termasuk kholwat? Meski Ana biasanya kalau tidak perlu tidak lihat ke video Ustaz atau ikhwannya dan fokus ke lainnya. Demikian Ustaz pertanyaannya. Oh, ini ada akhwat yang edit video ceramah materi laki-laki ya. Gitu. Ya, betul. Kalau termasuk khalwat maka tidak termasuk. Namun ya jaga pandangan. Ya, fokus dengan suara dan tidak terlalu, dan upayakan untuk tidak terlalu sering memandangi wajah gambar pemateri. Itu yang saya sarankan. Nah. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Ukhti Yulianti. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, afalan, bukan pertanyaan. Ini pertanyaannya, apakah tugas ifrit, apakah termasuk juga mengganggu seorang dalam sholat, seperti menakut-nakuti, menepok-nepok orang yang sedang sholat? Demikian Ustaz. Jin ifrit salah satu jenis jin, dan pada dasarnya ya detail tentang kerjaannya apa saja, ya sebatas yang saya tahu, ya belum saya dapatkan keterangan tentang hal ini. Yang jelas kita yakini bahasanya setan dari kalangan jin itulah yang mengganggu ibadah seseorang, sholatnya dan yang lain, dengan berbagai macam bisikan dan was-was. Nah, Ustaz, syukur jazakallah untuk jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Abu Fatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya adalah Ana mau bertanya tentang neraka yang Ustaz jelaskan tadi, bahwa neraka selalu meminta menambah penghuninya untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, jika neraka atas izin Allah selalu meminta penghuni baru, maka jika demikian,
adakah kaum yang lebih dahulu sudah masuk neraka saat ini? Gimana? Jika ada, jika demikian, apakah kaum yang lebih dahulu sudah ada masuk neraka saat ini? Jawabannya Maksudnya belum ada. belum ada. Jawabannya orang akan masuk neraka setelah kiamat terjadi, setelah proses bangkit dari kubur, penimbangan amal, hisab. Nah, nanti baru setelah itu akan ada penghuni neraka. Nah, terus? Baik. Nah, Ustaz, berikutnya ini ada pertanyaan kembali dari seorang akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang ada rasa penolakan tentang hadis Rasul di dalam hatinya, tapi dia tahu bahwa itu adalah tidak boleh. Lalu dia itu berusaha untuk menerima hadis Rasul. Apakah penolakan dia tentang hadis Rasul itu termasuk bisikan dari setan? Demikian pertanyaannya, Ustaz. Bisa jadi bisikan dari setan dan boleh jadi kualitas diri, kualitas jiwa yang belum sempurna, terdidik dengan syariat, terdidik dengan sumber mata air kehidupan. Itulah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sedikit rasa penentangan itu dia terapi sehingga pada akhirnya dia tetap menerimanya, maka itu satu level keadaan hati yang disebut dengan qabul. Namun dia belum sampai derajat yang lebih sempurna yang disebut dengan sebutan inqiyad. Kalau inqiyad, hadis diterima secara lapang dada. Hati itu gembira, mengetahui dalil, mengetahui hadis tentang larangan ini dan itu yang sebelumnya tidak diketahui. Maka ada dua kondisi hati, ada dua level kondisi hati dalam merespon positif. Ini responnya masih positif. Merespon positif wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, aturan dari Allah, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ada satu level disebut qabul, ya, yang terjemah bebasnya menerima. Itu artinya ya dia memberikan respon positif, namun sebenarnya di hatinya ada sedikit ganjalan, dan dia berupaya untuk menterapi keadaan hatinya sampai ya, dia pun tetap sampai dia dalam keadaan dia tetap mengamalkan hal tersebut. Dan dia jadi lapang setelah terapi. Ya, terapi dirinya sendiri dan jadi lapang setelah terapi. Ini derajat hati namanya qabul. Namun jika ada derajat yang lebih mulia lagi, ketika mengetahui yang belum diketahui berupa ayat Al-Quran dan hadis Nabi, ketika begitu tahu langsung gembira hatinya, happy, sukacita, langsung semangat untuk beramal, menemukan hal yang sangat-sangat membahagiakan. Nah, itu level jiwa yang disebut dengan inqiyad. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan agar diberi hati yang lapang terhadap aturan-aturannya. Nah. Amin ya rabbal alamin. Tapi Ustaz, syukuran jazakallah. Ini pertanyaan berikutnya dari seorang akhwat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara bertaubat dari dosa lisan? Demikian. Nanti perlu dilihat dosa lisannya bentuknya apa. Ya, adakah pihak manusia yang terzalimi dengan dosa lisan tersebut? Jika ada, maka wajib kembalikan atau wajib minta maaf tergantung bentuk dosanya. Maka wajib minta maaf kepada orang tersebut jika dia mendapatkan bahaya dan kerugian gara-gara ulah kita. Ulah lisan kita. Itu hak manusia, selesaikan, kemudian hak Allah tuntaskan dengan sungguh-sungguh menyesal, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek-rengek kepada Allah agar Allah memaafkan dosa kita dan Allah tidak menghukum kita karena perbuatan yang kita lakukan. Nah, Ustaz. Kembali ke pertanyaan chatting dari Ukhti Wagiyanti. Apakah chattingan dengan lawan jenis termasuk berkhawat atau tergantung apa yang isi dibicarakan? Jika seperlunya dan secukupnya, maka tidak mengapa. Sesuai dengan kadar kebutuhan, sebagaimana sebagian sahabiah datang menemui Nabi dan bertanya secukupnya. Dan terjadi dialog dan komunikasi
secukupnya antara Nabi dengan sahabiah tersebut. Nah, kembali pertanyaan dari Ukhti Nabila Qonita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, izin bertanya, jika ada orang yang masuk surga, apakah dia bisa membantu orang lain yang masuk neraka untuk ikut masuk surga? Amalan apa yang bisa membuat seseorang itu bisa menarik orang lain ke surga? Demikian pertanyaannya. Ya, manusia ya yang bisa memberikan syafaat sehingga orang yang mampir di neraka itu bisa segera masuk ke surga. Orang yang bisa melakukannya pertama para malaikat, kemudian para nabi, kemudian para nabi, kemudian salihul mukminin, orang-orang yang beriman yang saleh. Ya, maka amalan apa yang menyebabkan bisa demikian, yaitu upaya untuk mensolehkan pribadi kita. Dan apa itu soleh? Al-qa'imuna bi hukukillah wa hukuk ibadillah. Orang yang saleh itu definisinya adalah orang yang berupaya maksimal sungguh-sungguh menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, suami, ada hak istri. Nah, baik Ustaz. Ini kemudian ada pertanyaan kembali dari chat dari Ukhti Ratna Dila Majalengka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Hukum bagi seorang akhwat mengupload foto atau video yang tujuannya adalah untuk berdakwah. Apakah ini diperbolehkan? Karena setahu ana, wanita itu adalah aurat dan takut terjadi fitnah. Mohon pencerahannya Ustaz. Barakallahu fiik. Wallahi barik fikum. Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan al-mar'atu auratun. Wanita itu aurat, harus ditutupi, harus dilindungi, harus dijaga, dan tidak ditampilkan ke publik. Oleh karena itu, maka yang disampaikan oleh penanya adalah niat yang benar, namun jalan yang salah. Nah, baik Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Ukhti Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah anak yang belum baligh tapi dia pernah berbohong itu tidak akan dihitung dosanya? Jazakallahu khairan. Ya, terputus. Tolong diulangi. Oh, terputus ya? Baik. Ya. Pertanyaannya, apakah anak yang belum baligh tapi dia pernah berbohong itu tidak dihitung berdosa? Demikian Ustaz. Ya, jika seorang anak itu sudah tamyiz itu sudah genap 7 tahun, namun dia belum baligh, maka segala amal kebaikannya tercatat. Ya, segala amal kebajikannya tercatat dengan nilai anjuran, nilai istihbab, nilai pahala sunnah. Sedangkan dosanya itu belum dicatat. Namun ya, meskipun demikian, ya, anak ini wajib untuk dibiasakan dengan kebaikan dan meninggalkan keburukan dan kemaksiatan serta hal-hal yang haram. Nah, Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan dari Akhi Taufik Ismir. Bismillah. Ustaz, ana pernah membaca riwayat bahwa malaikat Malik adalah yang bertugas menyalakan api neraka. Sedangkan kita tahu bahwa di antara azab kubur, nauzubillah min dzalik, adalah dibukanya pintu neraka bagi penghuni kubur tersebut. Apakah berarti saat ini api neraka telah dinyalakan? Demikian pertanyaannya Ustaz. Ya, api neraka sudah dinyalakan sejak waktu yang lama. Nah, sehingga di antara bentuk siksaan kubur adalah dibukakannya pintu neraka, sehingga penghuni kubur ini merasakan panasnya uap neraka. Nah, baik Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Ukhti Khonsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam hadis disebutkan ulama
akan ada setiap 1 tahun sekali untuk memperbaiki umat? Dan apakah yang dimaksudkan di sana adalah hanya 1 orang atau beberapa orang saja? Dan seperti apa standar keilmuannya, Ustaz? Demikian pertanyaannya. Ya, di hadis riwayat Abu Dawud, Nabi sampaikan bahasanya per 100 tahun Allah Subhanahu wa taala menghadirkan orang yang memperbarui agama ini. Sebagai gambaran perlu diketahui bahasanya di 100 tahun pertama yang disebut yang dinilai para ulama berada di level ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian di 100 tahun yang kedua ya, adalah Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaihi. Dan orang yang memperbarui agama ini tidak disyaratkan harus 1 orang. Kalau tadi disebutkan 1 orang, ya, tahun 100 pertama Umar bin Abdul Aziz, 100 tahun yang kedua Al-Imam Syafi'i, namun ini tidak menjadi sebuah keharusan. Boleh jadi Allah kirimkan sejumlah ulama yang ini memperbarui dalam bidang hadis, ini dalam bidang Al-Quran, yang ini dalam bidang yang lainnya. Nah, halo, cek. Berikutnya ada pertanyaan dari seorang akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dulu ketika SD saya pernah berjualan suatu barang dan suatu hari ada yang memesan jualan saya dan sudah membayarnya sebelum barang saya berikan. Kemudian barang yang dipesan itu belum saya berikan padahal uang sudah saya terima dan sampai sekarang saya belum bisa memberi barang itu. Apakah ada cara untuk bertaubat dari dosa tersebut? Berhubung saya tidak bisa bertemu dengan orang tersebut. Demikian Ustaz, jazakallahu khairan. Yang pertama, ada kewajiban untuk mencari orang tersebut dan memberikan haknya. Dan ini adalah syarat utama untuk bertobat dari dosa semacam ini. Karena ini berkenaan dengan hak manusia. Seandainya sudah dicari, mentok, ternyata tidak ketemu, maka diberi solusi, meskipun ini solusi yang tidak maksimal, bersedekah dengan senilai barang tersebut pada fakir miskin, diniatkan untuk pemilik uang, pemilik barang itu. Dengan harapan nanti dan ini menggantung. Jika nanti pada akhirnya ternyata bisa ketemu orang tersebut tanpa sengaja, maka sampaikan. Bahasanya uang Anda sudah saya sedekahkan dengan niat untuk Anda. Apakah Anda sudah menerima langkah ini ataukah kemudian tetap minta uangnya atau kemudian minta barangnya? Maka jika dia menerima, alhamdulillah. Jika tidak, maka tetap wajib mengembalikan haknya secara fisik. Nah. Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Akhi Marli Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum Ustaz. Wallahi barik fikum. Jika kita lupa mengeraskan suara ketika sholat yang harus dikeraskan atau dijaharkan seperti maghrib, isya, dan subuh, apakah kita harus sujud sahwi? Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Ya, menjaharkan suara di sholat-sholat yang jahar, hukumnya dianjurkan, tidak wajib. Jika ditinggalkan, maka tidak mengapa tidak sujud sahwi dalam kondisi ini. Nah, Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Husnul. Ustaz, jika sebelum balik pernah mencuri, sedangkan sekarang masih ingat, apakah ada kewajiban untuk mengembalikan barang yang dicuri itu? Demikian Ustaz. Ya, hak manusia tidak akan bisa selesai kecuali dikembalikan. Maka wajib mengembalikannya. Ya, kalau dulu karena belum balik mencuri tidak dosa. Namun meskipun tidak dosa, barangnya wajib dikembalikan. Dulu. Sekarang masih ingat, maka sekarang ada kewajiban untuk mengembalikannya. Dan jika sekarang tidak segera dikembalikan, maka ada dosa karena bersengaja menunda-nunda mengembalikan hak manusia. Nah,
Ya, halo. Cek. Cek, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sudah lama bekerja di perusahaan Fulan. Tahun lalu pemilik perusahaan bekerja sama dengan perusahaan finansial, dalam kurung perusahaan B, ya, yang memberikan fasilitas kredit ribawi pada karyawan di perusahaan Fulan, ya, atau perusahaan A. Atas kerjasama tersebut, saya ditugaskan untuk melakukan pemotongan gaji atas cicilan karyawan perusahaan A atau perusahaan Fulan tersebut untuk disetorkan ke perusahaan B setiap bulannya. Mohon pendapat Ustadz, apakah gaji yang saya terima dari perusahaan A ini menjadi haram sepenuhnya karena ada tambahan 1% pekerjaan yang terkait dengan kepentingan perusahaan B? Apakah sebaiknya saya mengundurkan diri dari pekerjaan ini? Demikian Ustaz pertanyaannya, jazakallahu khairan. Ya, jika karena tambahan pekerjaan itu ada tambahan fee, maka tambahan fee itu terlarang. Jika tidak ada, ya, jadi ini dibebankan kepada gaji sebelumnya, maka jika bisa menghindar pindah bagian, itu yang lebih saya sarankan. Jika tidak, maka dilihat bahasanya apakah ini akan berketerusan semacam ini, ataukah hanya sementara. Dalam keadaan belum ada pilihan yang lebih baik. Maka jika ini rencananya berketerusan sampai 20 tahun lamanya, ya maka perlu dipertimbangkan ya, adanya dan diupayakan adanya alternatif pekerjaan yang lebih baik dan lebih barokah insyaallah ta'ala. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Akh Sidik. Dari Akh Sidik pertanyaannya, apakah gharar bisnis ternak sapi yang pembagian bagi hasilnya dari hasil penjualan anak sapi? Jika anaknya 1, hasil penjualan dibagi 2. Dan jika anaknya 2, maka pemodal dan peternak dapat 1-1. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, kalau anaknya 2 kemudian dibagi 1-1, maka ini bukanlah pembagian yang benar, yang satu betina atau yang satu lebih sempurna daripada yang lainnya. Jadi kaedahnya mengikuti kaedah mudharabah. Kaedah mudharabah, ya, maka ketika modalnya itu berupa hewan ternak, maka bukan hewan ternaknya yang dilihat, namun nilainya. Disepakati nilai 2 hewan ternak ini berapa. Misalnya anggap saja kalau ini sapi, dianggaplah nilainya 50 juta. 2 ekor sapi anggap saja 50 juta. Maka yang jadi tolak ukur adalah nilai 50 juta. Itu modal. Dan ada pembagian hasil itu setelah modal diamankan terlebih dahulu. Yeah. Dan tentu dengan seiringnya usia, nilai sapi ini berkurang. Yeah. Nilai sapi ini berkurang. Maka ketika ada anak, 1 ataukah 2, sikap yang benar dijual. Nanti di waktu umur tertentu dijual, kemudian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Ya, nanti kalau kemudian setelah berjalan sekian lama, kemudian induknya ini perlu diperbarui, maka bisa jadi dia dijual atau yang lainnya, atau disembelih atau dijual. Nah, maka pertahankan dulu modal senilai 50 juta. Maka masukkan anak sampai kemudian ketemu angka kira-kira 50 juta. Atau lebih sedikit tidak masalah. Atau lebih banyak juga tidak masalah. Maka supaya ini satu
ada salah satu induk yang dijual, pejantannya dijual misalnya, atau betinanya dijual, maka kemudian agar senilai 50 juta 2 anak sapi ini dimasukkan. Oh ini kurang lebih jadinya 60 juta. Ya sudah tidak mengapa, ini dianggap nilai 60 juta. Nah, ini modal. Kemudian jika ada anak laki sampai umur tertentu dijual kemudian dibagi 2 berdasarkan persentase yang disepakati. Ya, nanti pada akhirnya usaha ini mau di-close, mau ditutup. Maka modal yang tersisa itu ada modal yang dipertahankan itu ada 3 ekor sapi. Maka ketika penutupan usaha ini, kerjasama ini, 3-tiganya dijual. Ya, ternyata dapat 80 juta. Maka 50 juta diambil, ini haknya pemodal, 30 juta sisanya dibagi berdua sesuai dengan besaran persentase yang disepakati di awal. Itu gambaran yang lebih tepat untuk penggaduan sapi dan sejenisnya. Nah, baik. Tapi Ustaz, waktu tersisa 5 menit ke depan sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mohon izin bertanya satu pertanyaan lagi dari seorang akhwat. Apakah orang yang bersedekah atau sering memberi sesuatu tapi uangnya didapat dari sesuatu yang haram, maka apakah sedekahnya itu dihitung pahala? jadi tidak dihitung pahala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi mengatakan, "Innallaha la yaqbalu salatan min ghairi tahurin wala shadaqatan min ghululin." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dan tidak memberi pahala salat yang dikerjakan tanpa berwudu dan sedekah yang menggunakan uang yang haram. Demikian. Nah, Ustaz. Ternyata ada 4 menit lagi. Ini kebetulan ada pertanyaan susulan satu lagi, Ustaz. Ya, silakan. Mohon izin. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Baik. Dulu sewaktu SD, Ana pernah bilang kepada teman sekelas bahwa guru kita akan mentraktir kita semua. Tapi Ana tahu berita tersebut dari teman Ana. Tapi Ana menyebarkan. Apakah Ana ikut berdosa, Ustaz? Dosa apa yang ditanyakan maksudnya? Mungkin dosa berbohong ini ya. Kalau yang dimaksud dengannya adalah dosa bohong, ya maka semua yang menyebarkan kebohongan dia tentu bersekutu dalam dosa bohong tersebut. Jika dia tahu kalau itu kebohongan. Nah, Ustaz, alhamdulillah. Ya maka wajib bertobat. Kita semua wajib bertobat ya. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, ini kita sudah pukul 20:57 sebelum berpamitan seperti biasa Ustaz mohon berkenan memberikan kuis untuk malam hari. Ada yang satu resen? Ada apa itu, Kang? Satu pertanyaan di chat. Yang dari YouTube? Chat di everyone? Iya. Private? Everyone. Di ini ya, di grup ya? Iya, enggak di chat kolom di chat everyone. Zoom. Everyone. Ustadz izin bertanya apakah core bisnis apa? BDM? Oh, udah Ustadz. Itu udah dijawab. Sudah. Ya, untuk ini kuisnya gampang saja. Tadi di materi yang kita telah dibahas tentang makanan penghuni neraka. Adalah satu buah dari satu pohon. Sebutkan nama pohon yang dimaksudkan. Sebutkan nama pohon buah dari makanan penghuni neraka ya. Iya,
makanan penghuni Siap. neraka buah pohon. Nah, pohonnya ada namanya. Kalau sebutkan namanya silakan dikirim ke secara private ke nomor yang nomor yang telah ditentukan tadi. Ke Ana. Itu. Baik. Syukuran Ustaz. Sekalian penutup dari Ustaz, tafadhol. Ya demikian kurang lebih yang kita bahas, kita kaji kesempatan malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di kelas virtual ini. Seiring berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencatat kehadiran kita di kelas online ini, kelas virtual ini sebagai amal saleh yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang saleh. Dan kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak, kepada tim pekerja mengaji, demikian juga dari tim Haku TV Hamalah TV yang ikut menyiarkan dan menyebarluaskan kajian ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan kebaikan yang besar di dunia dan di akhir. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.